Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukranillah dari kelas B, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peletak dasar ilmu nahwu, yaitu Abu Aswad Ad-Duali. Lahan ini sudah ada pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan puncaknya itu pada saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengarang sebuah kitab nahwu yang diperuntukkan untuk orang-orang dari luar Jazirah Arab. Nah, dari situlah muncul madrasah-madrasah yang mengandalkan ilmu nahwu, yaitu Madrasah Basra, Kufah, Madrasah Andalusia, Baghdad, dan juga Mesir. Kenapa ilmu nahwu ini sangat penting? Karena kan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan juga bahasa-bahasa Arab lainnya, kita membutuhkan ilmu nahwu tersebut. Ilmu nahwu ini berfokus kepada perubahan harokat akhir bahasa Arab, yaitu dimana perubahannya entah itu rafa, nasab, jar, ataupun jazm, untuk mengetahui kedudukan kalimat dalam bahasa Arab tersebut. Nah, jadi Abu Aswad Ad-Duali ini adalah orang yang pertama kali memberikan tanda titik dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duali ini melahirkan ilmu nahwu itu karena beberapa sebab, yaitu yang pertama diantaranya adalah karena beliau ini dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau dididik dan dibesarkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau minum langsung dari baginda Rasulullah SAW. Nama asli dari Abu Aswad Ad-Duali ini ialah Zolim bin Amr bin Sufyan bin Jandar, dengan ibunya yang bernama Tuwailah. Beliau ini lahir pada masa jahiliyah dan masuk Islam itu pada saat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau ini bersahabat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau tinggal di Basrah pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa beliau ini ingin sekali merintis ilmu nahwu? Dikarenakan pada saat itu beliau pernah melewati suatu kaum yang sedang membaca Al-Quran, dan ada salah satu yang membaca seperti ini, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, yang dimana seharusnya bacaan tersebut adalah Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, dari situ maka beda arti pula yang akan kita pahami. Abu Aswad Ad-Duali lalu menjadi ketakutan karena takut mereka pun beda paham terhadap bacaan Al-Quran tersebut. Dari situlah Abu Aswad Ad-Duali ingin sekali merintis ilmu nahwu kepada orang-orang yang masih awam dalam memahami Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan bahwa beliau ini sedang berjalan bersama putrinya pada suatu malam, dan putrinya pun mengatakan, "Ma ajmalus sama?" Apa yang lebih indah daripada langit? Kemudian Abu Aswad menjawab, "Nujumuha," bintang-bintangnya. Nah, putrinya pun menjawab, yang dimaksud putrinya itu bukan mempertanyakan apa yang lebih indah dari langit tersebut, tapi dia sedang menunjukkan ketakjubannya terhadap langit tersebut. Maka Abu Aswad pun membenarkan perkataan putrinya, yaitu dengan mengatakan, "Ma ajmalas sama," betapa indahnya langit tersebut. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan. Harokat yang berbeda pun bisa memiliki arti yang berbeda. Ma ajmalu, ma ajmala. Dari situlah Abu Aswad bertekad untuk mencetuskan ilmu nahwu. Sekarang karya-karyanya Abu Aswad Ad-Duali. Pastinya beliau ini yang pertama kali orang yang memberikan tanda titik dalam huruf hijaiyah, dan juga beliau ini adalah orang yang pertama kali memberikan syakal-syakal dalam Al-Quran.
entah itu syaklnya domah, itu kasroh, fathah ataupun tanwin. Nah, pada zaman dulu beliau ini membedakan semua itu dengan memberikan tinta merah ataupun tinta hitam. Jadi untuk membedakannya, beliau memberikan tinta merah atau hitam pada tanda titik tersebut. Kemudian ternyata beliau ini juga seorang pemuka sosial. Beliau ahli fikih, ahli nahwu, seorang penyair, ahli ilmu hadis juga. Kemudian beliau adalah ksatria berkuda dan juga pendukungnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada murid-muridnya Abu Aswad Ad-Duali. Yang pertama itu ada Nasr bin Asim. Nasr bin Asim ini dikatakan beliau itu adalah seorang ahli qiraah yang fasih. Dan ahli qiraah tersebut yaitu bersandar kepada Abu Aswad Ad-Duali. Kemudian ada Yahya bin Ya'mur. Beliau juga seorang ahli qiraah dan juga menempatkan suatu titik bahasa Arab dalam bentuk i'rab. Kemudian ada Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau ini merupakan salah satu orang yang pertama kali mengembangkan bahasa Arab dan mengembangkan ilmunya tersebut, mendemonstrasikannya di kota Madinah. Kemudian ada Anbasah bin Ma'danil Fil, ada Maimun al-Aqran. Kemudian ada juga Aqta bin Abi Aswad Ad-Duali An-Nahwi dan juga masih banyak yang lainnya. Abu Aswad Ad-Duali meninggal pada tahun 688 Masehi pada umurnya yang ke-80 tahun. Ada yang mengatakan beliau ini meninggal dikarenakan sebuah wabah yang terjadi pada saat itu. Dan juga karena kan Abu Aswad ini tinggal di Basrah dan juga meninggal di Basrah, yakni ada yang mengatakan kota Basrah ini menjadi sebuah kota kelahiran ilmu nahwu, dikarenakan banyak kajian-kajian ilmu nahwu dan juga penelitian ilmu nahwu yang dilakukan di kota tersebut. Tetapi kota Basrah ini juga ternyata menjadi pengaruh besar dari ilmu nahwu tersebut dalam perdagangannya di negara Irak. Pembahasan kali ini yaitu tentang Abu Aswad Ad-Duali sebagai peletak dasar ilmu nahwu. Ya, beliau ini memang orang yang sangat berpengaruh dalam bidang ilmu nahwu ya, karena beliau telah meletakkan titik-titik ilmu nahwu tersebut agar memudahkan kita untuk membaca kalimat-kalimat bahasa Arab agar tidak salah dengan arti yang kita pahami tersebut. Dan juga karenanya beliaulah Al-Quran pada saat ini terdapat syakal-syakal dan juga titik-titik untuk menghindari kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Dan beliau ini orang yang sangat berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya pada saat itu, dari kalangan kecil, dewasa maupun sampai yang tua. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu sejarah ilmu nahwu ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama itu faktor agama dan juga faktor sosial budaya. Yang pertama itu ada faktor agama, dikarenakan pada saat itu terdapat memang orang-orang Arab yang masih ada kesalahan dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian ada faktor sosial budaya, di mana banyak bangsa-bangsa asing yang ikut masuk ke dalam bangsa Arab dan dikhawatirkan dari situ terjadi kesalahan pembacaan tata bahasa Arab tersebut. Kemudian nahwu ini lahir di kota Basrah, dikarenakan memang Basrah tersebut adalah letaknya strategis dan juga stabilitas masyarakatnya, serta di masjid tersebut, di masjidnya terdapat kajian-kajian yang mengkaji ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam diri saya, apabila ada kesalahan perkataan saya, sikap saya, mohon dimaklumi. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan sebuah artikel-artikel atau peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada saat ini dan telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.